Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hebat? Alhamdulillah, mudah-mudahan semua selalu dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Anak-anak sekalian, berjumpa lagi dengan Pak Yono dalam pelajaran Pendidikan Agama Islam. Seperti biasa, sebelum kita mulai pelajaran kita pada hari ini, marilah kita terlebih dahulu berdoa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Artinya, ya Allah, ya Tuhanku, tambahkanlah untukku ilmu dan berilah aku rezeki kepahaman. Amin. Anak-anak, adapun materi pelajaran kita pada hari ini adalah menyambut usia baligh. Sebelum kita melanjutkan pelajaran kita pada hari ini, terlebih dahulu coba anak-anak amati kira-kira gambar apa di bawah ini. Ya, betul. Ini adalah gambar perkembangan manusia, mulai dari bayi hingga masa tua. Bapak punya pertanyaan nih. Kira-kira berapa umur kamu sekarang? Coba sekarang hitung usiamu berdasarkan tanggal lahir kamu. Bagaimana perubahan tubuhmu sejak kalian kelas 1 hingga sekarang berada di kelas 4? Apakah masih anak-anak atau kalian sudah dewasa? Tentunya kalian sudah banyak mengalami perubahan, baik pada perubahan badan maupun perubahan mental sesuai dengan perkembangan usia kalian. Nah, anak-anak sekalian, pada pelajaran kita hari ini, kita akan sama-sama mempelajari tentang perkembangan usia yang sangat penting. Tentunya timbul pertanyaan, mengapa sih harus belajar perkembangan usia pada mata pelajaran pendidikan agama Islam? Sebab berhubungan dengan kewajiban menjalankan syariat agama, yaitu pada masa kita berusia baligh atau dewasa. Pengertian baligh. Baligh menurut bahasa artinya sampai. Sedangkan menurut istilah, baligh ialah kedewasaan bagi seorang muslim. Nah, sekarang apakah kalian telah mengetahui tanda-tanda baligh menurut ilmu fikih dan ilmu biologi? Serta apakah ada perbedaan antara tanda-tanda baligh bagi anak laki-laki dan perempuan? Fikih ialah ilmu tentang hukum Islam. Fikih banyak membahas tentang tata aturan ibadah, baik yang berhubungan langsung dengan Allah Subhanahu wa taala atau yang berhubungan dengan sesama manusia. Adapun di antara bahasannya adalah tentang tanda-tanda baligh. Sementara biologi ialah ilmu yang mempelajari tentang keadaan atau sifat makhluk hidup, baik manusia, binatang, dan juga tumbuhan. Biologi secara khusus dan mendalam mempelajari perkembangan manusia, antara lain usia remaja atau puber. Tanda-tanda baligh menurut ilmu fikih. Pertama, bagi laki-laki ditandai dengan keluarnya air mani atau mengalami mimpi basah. Tapi ingat, bukan ngompol ya. Dan yang kedua, bagi perempuan ditandai dengan keluarnya darah haid atau menstruasi. Sedangkan keduanya ada kesamaan.
yaitu sempurna berumur 15 tahun bagi anak laki-laki dan anak perempuan. Jadi, walaupun anak laki-laki belum keluar mani atau mimpi basah dan anak perempuan belum keluar darah haid atau menstruasi, sementara dia sudah berumur 15 tahun, maka dia adalah termasuk usia baligh. Adapun tanda-tanda baligh menurut ilmu biologi. Bagi laki-laki, biasanya ditumbuhi kumis, jenggot, dan jambang. Selain itu juga, tumbuh juga rambut pada alat kelamin dan ketiak. Badan kelihatan lebih kekar dan berotot, tumbuh jakun, dan suaranya terdengar lebih berat. Bagi perempuan, biasanya ditandai dengan perubahan yang terjadi pada pinggul dan payudara yang mulai membesar, tumbuh rambut pada alat kelamin, dan ketiak. Ingat ya, bagi anak-anak yang mengalami mimpi basah dan haid, mereka itu sedang berhadas besar. Dan mereka wajib untuk bersuci dari hadas besar tersebut. Supaya kenapa? Supaya bisa melakukan ibadah seperti sholat dan membaca Al-Quran. Maka untuk mensucikan diri dari hadas besar, mereka diwajibkan untuk mandi wajib. Dan adapun tata cara mandi wajib adalah, yang pertama, berniat di dalam hati. Adapun niatnya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul ghusla liraf'il hadatsil akbari lillahi ta'ala. Artinya, sengaja aku mandi untuk menghilangkan hadas besar karena Allah Ta'ala. Yang kedua, mencuci kedua tangan dengan air sebanyak 3 kali. Yang ketiga, mencuci alat kelamin menggunakan tangan kiri. Yang keempat, menggosok tangan kanan dan kiri menggunakan tanah atau sabun. Yang kelima, berwudu dengan sempurna. Yang keenam, menyela-nyela rambut kepala dengan air atau menuangkan air ke kepala sebanyak 3 kali. Dan yang ketujuh, menuangkan air pada seluruh anggota badan. Larangan bagi orang yang sedang junub. Pertama, dilarang untuk melaksanakan sholat, sujud tilawah, dan sujud syukur. Kedua, dilarang untuk melaksanakan tawaf. Ketiga, dilarang untuk berdiam diri di dalam masjid. Keempat, dilarang untuk membawa, menyentuh, dan membaca Al-Quran. Adapun kewajiban setelah seseorang memasuki usia baligh adalah, pertama, diwajibkan untuk melaksanakan sholat fardu. Kedua, diwajibkan untuk menutup aurat. Dan yang ketiga, diwajibkan untuk mencari atau menuntut ilmu. Nah, demikianlah anak-anak sekalian, video pembelajaran tentang menyambut usia baligh. Mudah-mudahan anak-anak dapat memahaminya dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Demikianlah Bapak akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.